Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Luna Mantoro dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas B. Saya ingin presentasi aplikasi komputer tugas yang saya kerjakan. Lanjut. Stop, diam dulu. Sini saya akan presentasi tentang teknologi perkantoran 4.0. Ada pengertian, macam-macam, tujuan, fungsi, dampak, dan pengaruh teknologi perkantoran. Lanjut. Teknologi perkantoran. Teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan yang dapat mewujudkan sesuatu yang rasional. Kantor adalah tempat di mana berlangsungnya pekerjaan kantor, dan teknologi perkantoran merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah dalam pekerjaan perkantoran, namun masih menggunakan tenaga kerja manusia. Lanjut. Teknologi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang tengah dirasakan dan diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi dan tatanan kehidupan di seluruh dunia, dan diprediksi akan membuat perubahan sosial dan pergeseran segi bisnis, produktivitas, dan efisiensi merupakan perkembangan jangka panjang yang akan dirasakan dalam revolusi industri digital ini. Maka dari itu, perusahaan harus bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat ini untuk dapat meraih tingkat efektivitas suatu produksi dan konsumsi yang lebih tinggi, dan juga pengembangan ke pasar-pasar baru. Dengan hadirnya teknologi seperti kecerdasan sintetis atau tiruan, internet, dan mesin otomatis bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mengubah konsep perusahaan, pola pikir individu yang tercipta karena revolusi industri 4.0 ini. Pada era revolusi industri 4.0 ini, mulai dari industri transportasi hingga retail dan perbankan akan bersaing memasukkan inovasi teknologi ke dalam proses operasionalnya, karena pada dasarnya perusahaan akan kalah saing andai kalah canggih dan cepat teknologinya. Lanjut. Revolusi industri 4.0 yang memiliki ciri perpaduan teknologi yang tidak menggambarkan kejelasan batas antara biologis, digital, dan fisik, yang ditandai hadirnya beberapa terobosan teknologi baru di berbagai bidang, diantaranya adalah kecerdasan buatan, robotika, pendidikan, ekonomi, dan lain. Pemanfaatan dan pengolahan data yang pasif merupakan faktor penting atau utama yang melandasi terobosan-terobosan tersebut. Kini data telah berevolusi menjadi senjata dalam memenangi persaingan dalam berbagai bidang, bukan hanya sebagai faktor pelengkap saja. Lanjut. Macam-macam mesin kantor. Lanjut. Mesin kantor, semua orang tentu mengetahui apa itu komputer. Mesin komputer. Semua orang tentu mengetahui apa itu komputer. Mesin ini sangat sering digunakan oleh orang perkantoran. Mesin ini menggunakan tenaga listrik di komputer. Sangat banyak sekali yang bisa didapatkan karena ada bantuan dari aplikasi-aplikasi yang membantu komputer tersebut hingga menjadi komponen terpenting di dunia perusahaan atau perkantoran. Mesin scanner digunakan sebagai mesin yang bisa mengganda. Ia bisa menyalin kembali data miripnya dengan mesin fotokopi. Ia akan mencetak kembali apa yang di-scan, yang di-screen. Mesin penghitung uang atau money. Mesin ini dapat membantu atau memudahkan di dunia perusahaan. Bukan perusahaan, tapi seluruh dunia membutuhkan
atau dunia pekerjaan. Mesin diktafon digunakan sebagai mesin pendikte surat cara mendikte dengan lambat sehingga tidak terburu-buru bagi pekerja. Mesin penjilid digunakan sebagai menjilid berbagai item yang sama, misalnya buku-buku dan yang lainnya. Penggunaan pada mesin ini sangat praktis sekali di dunia perkantoran. Lanjut. Komponen mesin ada dua. Mesin manual atau tenaga kerja manual adalah tenaga kerja yang dilakukan dengan manual, masih menggunakan tenaga kerja manusia. Tenaga kerja elektrik atau secara auto merupakan tenaga kerja yang dilakukan oleh mesin. Lanjut. Tujuan teknologi perkantoran. 1. Pemanfaatan yang efisiensi, mungkin atas uang, tenaga kerja, material, waktu, dan mesin-mesin atau alat-alat kerja. 2. Pemeliharaan kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. 3. Meningkatkan produksi. Lanjut. Fungsi teknologi perkantoran. Ada mesin yang digunakan sebagai pencatat laporan, itu mesin tulis, penomor, pensil, dan dikte. Mesin yang digunakan sebagai penghimpun data, ada pembuka surat, pemotong kertas, pencatat uang kas, dan mesin penjilid. Mesin yang digunakan sebagai pengolah keterangan, ada mesin hitung, mesin jumlah, dan komputer. Mesin yang digunakan sebagai memperbanyak tentang bahan keterangan, ada fotokopi, mesin cetak, mesin stensil, dan sebagainya. Mesin yang berfungsi sebagai mengirim bahan dan juga keterangan, ada telepon dan juga interfon. Terus ada alat yang digunakan sebagai mempermudah penyimpanan ke dokumen, ada pelubang kertas, penghancur kertas, dan mikrofilm. Lanjut. Pengaruh teknologi perkantoran. Ada perkembangan kantor semakin lama, semakin maju dan mengarah ke efisiensi kerja. Perkembangan ini ditunjukkan dengan ditemukannya mesin-mesin kantor yang mempunyai sifat. Terus ada elektronis, sifat ini membantu secara instan supaya tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Ada multifungsi, ada mesin yang bisa digunakan berbagai macam kegunaannya, misalnya mesin scanner. Biasanya bisa juga digunakan sebagai printer dan digunakan sebagai mesin penggandaan. Pengoperasiannya mudah dan simpel karena menggunakan energi listrik, maka mesin akan secara efektif mudah digunakan. Tenaga listrik yang digunakan kecil. Jika mesin jarang digunakan, maka akan menghemat penggunaan energi. Harga relatif murah, kemampuan dan kecanggihan mesin semakin tinggi sesuai dengan perkembangan negara tersebut. Mesin juga harus mempunyai kecanggihan untuk bisa digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Ada cara kerjanya otomatis. Ada mesin yang secara otomatis dapat digunakan tanpa menggunakan tenaga manusia. Dampak dari perkembangan teknologi perkantoran. Lanjut. Loh. Ada dampak dari teknologi perkantoran. Ada dampak positif, meningkatkan mutu dalam dunia pekerjaan. Dan tenaga kerja meningkatnya penghasilan pekerjaan, mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan, mempertinggi hasil yang akan didapat dalam dunia perkantoran, mempertinggi jumlah yang akan didapat dalam dunia pekerjaan, meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan. Lanjut. Ada dampak negatif dari teknologi perkantoran. Bertambahnya jumlah pengangguran karena adanya mesin sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Menimbulnya suara berisik dan akan mengganggu konsentrasi para pekerja lain. Penggunaan mesin yang berlebihan dapat membuat tagihan yang besar dan kesulitan dalam mencari keterampilan yang dimiliki oleh pekerjaan orang lain.
Lanjut. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.